Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bergabung kembali dengan saya Didi Rohendi. Untuk video kali ini saya akan membuat tutorial cara membaca jadwal blok, khususnya untuk jadwal blok di SMK Karya Nasional Kuningan. Di sini ada saya kasih contoh untuk jadwal di jurusan TKRO dan TBO. Untuk kebetulan kelasnya itu untuk TKR ada 8 kelas dan untuk TBO hanya 1 kelas. Nah, di jadwal ini ada 2 jenis. Ini namanya jadwal sistem blok. Di sini ada blok mingguan dan blok harian. Untuk blok mingguan berarti siswa itu mengalami ataupun melalui mata pelajaran yang berbeda setiap minggunya. Misalkan minggu sekarang, minggu pertama siswa belajar produktif, untuk minggu berikutnya siswa akan belajar pelajaran normatif adaptif seperti itu. Kecuali untuk jadwal blok harian, contoh di kelas TPBO ini tidak ada perubahan, hanya perbedaannya setiap hari saja. Hari ini belajar pelajaran AB dan besoknya pelajaran BC dan seterusnya. Itu ya, mungkin bagi kalian siswa baru untuk membaca jadwal ini mungkin sedikit kesulitan karena setiap sekolah itu memiliki formula jadwal yang berbeda. Nah, maka saya membuat tutorial ini agar kalian, khususnya siswa baru yang masuk ke SMK Karya Nasional, bisa memahami ataupun membaca jadwal yang telah dibagikan. Baik, kita lanjut. Apa saja tahapan-tahapan yang harus kalian siapkan untuk memahami jadwal? Di sini sudah saya buat. Yang pertama, kalian harus tahu minggu kapan kalian akan menggunakan jadwal tersebut. Nah, kemudian setelah tahu minggu, kita lihat minggu itu apakah minggu ganjil atau minggu genap. Yang pertama berarti menentukan minggu ganjil atau minggu genap. Kemudian berikutnya, kalian harus tahu hari apa kalian akan menggunakan jadwal, apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Kebetulan untuk SMK Karnas ini jadwalnya sampai hari Jumat, kecuali di hari Sabtu kadang ada eskul dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kalian mengetahui minggu ganjil atau genap, kemudian harinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat, berikutnya itu kalian harus melihat guru yang tertulis di hari itu yang ada di jadwal, apakah 1 guru atau 2 guru. Kemudian karena kebetulan untuk sekarang di masa pandemi ini, di mana pembelajaran semuanya menggunakan online, di sini jadwalnya berbeda. Mungkin yang saya jelaskan sekarang untuk jadwal pembelajaran melalui online dikarenakan kondisi masih pandemi seperti ini. Untuk jadwal sistem online ini hanya ada 2 sesi setiap harinya. Nah, di awal saya jelaskan, yang pertama kalian harus memahami ataupun mengetahui apakah minggu jadwal yang akan kamu gunakan itu minggu ganjil atau genap, kemudian harinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Kemudian lihat gurunya apakah 1 guru atau 2 guru, dan pastinya lihat juga sesinya. Nah, untuk jadwal yang sekarang ini kita hanya melaksanakan 2 sesi. Sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Sesi yang pertama yaitu jam 7.30 sampai jam 9.30, dan untuk sesi yang kedua yaitu jam 10 sampai jam 12. Nah, ini hal-hal yang harus kalian persiapkan untuk bisa memahami jadwal atau membaca jadwal sistem blok di SMK Karya Nasional Kuningan. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kalian mengetahui minggu ganjil atau genap, kemudian hari, jadwal guru, dan sesinya, kita kasih contoh real saja untuk mengetahui minggunya apakah ganjil genapnya. Bisa kita lihat jadwal yang real di bulan di kalender. Saya akan kasih contoh real saja. Ini sekarang tanggal 20, anggap saja semalam kamu tanggal 19 itu melihat jadwal untuk tanggal 20. Nah, di sini akan saya kasih keterangan di bulan Juli ini. Nah, ini ada tanggal 1, 2, 3, 4.
kemudian sampai 31. Untuk minggu yang pertama ini termasuknya minggu ganjil. Kemudian untuk minggu yang kedua berarti minggu genap. Untuk minggu yang ketiga berarti minggu ganjil kembali. Minggu keempat berarti minggu genap. Dan minggu berikutnya berarti minggu ganjil. Bisa kita lihat. Ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Nah, untuk terupdate, misalkan anggap saja kita melihat jadwal ini tanggal 19, untuk besok dipakainya tanggal 20. Berarti bisa lihat di sini tanggal 20 itu hari Senin, kemudian minggunya minggu genap. Nah, minggu genap hari Senin. Saya kasih tanda di sini. Misalkan kita lihatnya malam tanggal 19. Nah, di sini mau lihat jadwal untuk tanggal 20. Harinya hari Senin, minggunya minggu genap. Kita ambil saja satu kelas contoh 10 TKRO 1. Nah, berarti di sini minggunya minggu genap dan harinya hari Senin. Tinggal kita lihat di jadwalnya. Nah, di sini di jadwal ada. Di jadwal berarti kalian kalau di jadwal awal itu tertera ada minggu ganjil, minggu genap. Perhatikan di sini. Minggu ganjil, minggu genap. Nah, untuk memudahkan pembacaan akan saya buat sesuai contoh di sini. Contoh kelas 1 TKRO 1, minggunya minggu genap, harinya hari Senin. Kita lihat jadwalnya. Nah, sebenarnya di jadwal itu yang dibagikan di sini ada genap dan ganjil. Untuk memudahkan saya hilangkan untuk yang ganjilnya. Di sini yang terlihat hanya genapnya saja. Sesuai contoh yaitu kelas 1 TKRO 1 minggu genap hari Senin. Bisa kita lihat di sini. Minggu genap. Ya, minggu genap berarti ini minggunya minggu genap, kemudian harinya hari Senin, berarti hari Senin yang ini. Berarti untuk kelas 1 TKRO 1, nah di sini hari Senin 1 TKRO 1 nih. Untuk minggu genap hari Senin, berarti pelajarannya hanya Ibu Esa saja, hanya satu sesi yaitu Ibu Esa saja, sesi yang keduanya kosong. Berarti kalian 1 TKRO 1, kalau misalkan contoh tanggal 20 belajar hanya satu pelajaran jam 7.30 sampai jam 9.30 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu Bu Esa. Bisa lihat di sini ya. Kemudian misalkan minggu berikutnya untuk masih sama 1 TKRO 1. Untuk minggu berikutnya berarti nah di sini kita lihatnya di jadwal yang ganjil. Kalau tadi di yang genap. Nah, kalau tadi di yang genap untuk TKRO 1 karena minggu genap ya. Kemudian untuk berikutnya berarti lihat di minggu ganjil. Minggu ganjil 1 TKRO 1 berarti di sini ada jadwal produktif Ari Aprianto. Berarti kalian untuk minggu berikutnya di minggu ganjil kalian akan belajar di hari Senin itu dengan Pak Ari Aprianto pelajaran produktif. 2 sesi berarti langsung. Kalau biasanya per sesi, contoh yang ini hanya 2 sesi saja. Ini tidak ada, atau contoh di sini PKK, Ibu Rita dan Ibu Eti. Berarti 2 guru. Kalau di sini produktif 1 guru, 2 sesi itu oleh 1 guru. Nah, seperti itu pembacaannya. Oke, saya kasih lagi contoh yang real. Saya kasih lagi contoh yang real, yang update ya. Sesuai jadwal yang sudah dibagikan bahwa untuk waktu efektifnya itu atau jadwalnya itu digunakan pada tanggal 27 Juli. Nah, kalian mulai belajar online untuk kelas 1 baru, semua jurusan itu tanggal 27. Nah, kemudian bagaimana cara membaca jadwalnya? Nah, kita lihat tanggal 27 bulan Juli. Lihat, 27 itu harinya hari Senin, kemudian minggunya minggu ganjil. Berarti nanti kalian mulai belajar tanggal 27, mulai belajar online itu tanggal 27, minggunya minggu ganjil, harinya hari Senin. Oke, maaf ini salah. Minggunya minggu ganjil dan harinya hari Senin. Berarti kalau seperti itu untuk membacanya seperti apa? Nah, ulang lagi nih.
Tanggal 27 minggunya minggu ganjil, kemudian harinya hari Senin. Ya, minggunya minggu ganjil berarti yang dipakai yang sebelah kiri yang ada tulisan ganjilnya. Yang genapnya abaikan saja karena tanggal 27 Juli itu minggu ganjil. Nah, contoh kita ambil satu TKRO 1 untuk tanggal 27. Karena minggu ganjil berarti ambil jadwalnya yang jajaran yang ada di atasnya tulisan ganjil, satu TKRO 1, yang genap ini abaikan. Untuk satu TKRO 1, hari Senin jadwal produktif Ari Aprianto, dan hari Selasanya produktif Apip Miftah Amdullah, hari Rabunya bisa dibaca Kamis, Jumat. Untuk minggu ganjil tanggal 27. Kemudian satu TKRO 2 berarti ini ada Ibu Epi produktif Pak Yayan, kemudian Ikin Sodikin dan seterusnya. Di satu TKRO 3 berarti yang ini bisa kita lihat hari Senin Pak Apip, hari Selasa Pak Ari dan berikutnya. TKRO 4 berarti PPKN dan Ibu Epi. Satu TKRO 5 Bu Esa saja. Kemudian satu TKRO 6 Fisika Pak Toto dan PPKN. Satu TKRO 7 Sindik Rohim. Satu TKRO 8 Matematika Pak Rudi hanya satu sesi. Nah, seperti itu tadi contoh yang real di mana kalian tanggal 27 Juli itu mulai belajar online, mulai efektif. Kalian di absen seperti biasa, belajar seperti biasa namun melalui online, tidak datang ke sekolah, jadi menggunakan media online. Nah, sekali lagi saya bahas lagi. Untuk tanggal 27 Juli berarti minggunya minggu ganjil, bisa kita lihat 27 Juli minggunya minggu ganjil, harinya tinggal menyesuaikan saja. Satu TKRO 1 pakainya yang ganjil karena minggu ganjil berarti produktif Ari Aprianto, Selasanya bisa dibaca. TKRO 2 hari Senin Ibu Epi dan produktif Pak Yayan sesi kedua. Berarti jam 7.30 sampai 9.30 dengan Bu Epi. Kemudian nanti mulai lagi jam 10 sampai jam 12 dengan produktif Pak Yayan. Berikutnya kita tinggal lihat aja TKRO 4, TKRO 5, Bu Esa, TKRO 6, Fisika 7, Sindik 8, Matematika Rudi. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di TBO. Untuk di TBO ini namanya sistem blok harian. Dimana TBO itu tidak ada ganjil genap. Dia mau minggu ganjil ataupun minggu genap, setiap harinya itu seperti ini. Misalkan tanggal 27 besok, hari Senin produktif Pak Budi, kemudian Bahasa Indonesia Bu Esa. Hari Selasa Pak Ilham, berikutnya. Minggu berikutnya, awalnya minggu ganjil, minggu berikutnya berarti minggu genap. Untuk yang kelas 1 TPBO itu tidak ada perubahan. Dia tetap belajar lagi untuk minggu depan dengan guru yang ini juga. Ya, berarti tidak ada perubahan, tidak berpengaruh ganjil genapnya, jadwalnya yang ini saja. Tapi ini antara yang blok mingguan dan harian ini jumlah jam totalnya itu sama. Nah, seperti itu penjelasan untuk membaca ataupun memahami jadwal blok khususnya untuk jurusan TKRO dan TBO SMK Karyana Semakingan. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya kurang, kalian boleh bertanya langsung, boleh di kolom komentar atau melalui nomor handphone. Sekian dari saya untuk tutorial cara membaca dan memahami jadwal blok jurusan TKRO dan TBO SMK Karyana Semakingan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.